dari Kabupaten Jember. Saya Ayu Fadilah dari UPTD Satuan Pendidikan SDN Sidang Mekar 8 sebagai observer atau supervisor. Dan saya Tommy Angga Pratama dari UPTD SMPN 1 Semboro sebagai coach. Dan saya Lelatul Fadilah dari UPTD Satuan Pendidikan SDN Sukoharjo 2 sebagai coach. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Tommy. Waalaikumsalam Bayu. Oke, apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik Bayu sekali. Oke, baik ya Pak. Hari ini Pak Tommy akan mengajarkan kucing ya. Oke, sebelum Pak Tommy melaksanakan kucing, di sini saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan ya. Monggo Bayu. Oke, yang pertama saya akan mendiskusikan rubrik penilaian yang kucing hari ini ya, di mana Pak Tommy sebagai coach dan kucingnya akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian apakah Pak Tommy bisa memberikan pertanyaan yang berbobot dan bagaimana respon dari kucingnya Pak Tommy tersebut ya. Lalu jangan lupa Pak Tommy memberikan respon serta menanggapi dan Pak Tommy melaksanakan kucing ini dengan prinsip-prinsip, antaranya adalah kemitraan, proses korelatif dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Pak Tommy adalah kompetensi apa yang akan Pak Tommy kembangkan pada proses kucing hari ini? Yang jelas nanti pada saat saya melakukan coaching, Ya. saya akan present. Saya akan mendengarkan coach saya dengan baik dan saya insya Allah sudah menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang pokok. Oke ya. Lalu untuk pertanyaan kedua ya Pak Tommy, kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi oleh Pak Tommy? Kompetensinya saya itu masih kedua. Iya. Saya ingin mendengarkan lebih baik, lebih fokus, dan yang kedua itu pertanyaan yang lebih bervariasi dan berbobot. Oke, berarti mendengarkan secara aktif dan juga oke ya benar. Terus kemudian pertanyaan yang terakhir ya Pak Tommy, indikator yang bagaimana yang ingin Pak Tommy capai dalam proses coaching kali ini? Jadi nanti saat saya melakukan coaching, Ya. nanti saya ingin ke coach itu akhirnya dapat solusi di sana setelah saya melakukan coaching. Ya. Bisa menemukan langkah-langkah begitu ya Pak? Solusi. Oke, saya kira itu dulu ya Bapak yang bisa saya tanyakan di kegiatan sekarang ini. Silakan Pak Tommy bisa melaksanakan proses coaching dengan coachnya Pak Tommy. Siap. Terima kasih ya Pak Tommy. Sama-sama Bayu. Assalamualaikum Bella. Waalaikumsalam Bapak Tommy. Santai saja ya. Iya, santai Jadi saja Bapak. kali ini saya kan akan melakukan coaching dengan saya sebagai coach, dengan sebagai coach. Bella ada unek-unek atau hal yang ingin saya sampaikan? Ada Pak. Ada
Ini ada apa? Cewek Pak. Cewek. Cewek. Nah dia siswa kelas 5, kemudian dia berada di kelas saya, dan ini badannya 3 kali lipat dari saya Pak. Kelas 5. Kelas 5, iya. Nah, dia juga bingung kalau masalah baju olahraga Pak. Kita sudah pesan yang XXL tuh tapi masih nggak muat Pak. Gitu. Kemudian akhir-akhir ini dia tuh sering muntah Pak. Di kelas itu dia sering muntah. Itu setelah aktivitas atau gimana? Nggak ada aktivitas di tengah-tengah pelajaran siang hari itu, iya tiba-tiba si A muntah gitu. Akhir-akhir Di kelas ya akhir ini. Kemudian ini Pak, saya tanya, tadi sudah sarapan atau belum? Jawabnya belum. Tapi sebelumnya dia nggak pernah seperti itu. Nggak pernah gitu. Dulu kelas 4 memang pesat ya Pak. Dulu badannya nggak sebesar itu. Iya. Kemudian kelas 5 kok saya lihat tambah besar badannya. Kemudian akhir-akhir ini dia sering muntah. Tidak ada isinya. Dia itu muntah, iya, hanya air. Gitu. Jadi saya bertanya, si A kenapa? Apa tadi tidak sarapan? Gitu. Terus dia bilang, enggak belum. Apa sudah minum susu atau makan kopi? Enggak belum. Berarti setiap kali dia buta, Iya. setiap kali dia buta dia tidak sarapan berarti. Enggak sarapan Pak. Mungkin apa ya? Saya kan coba bertanya pada anaknya. Soalnya anaknya itu lemah Pak. Kayak gimana ya? Kalau berjalan iya kayak tidak bertenaga begitu. Kalau berjalan aja sudah kayak apa ya? Kayak susah gitu Pak. Sudah agak susah. Kemudian dia itu kayak di kelas itu kurang bersemangat. Dia sering menempelkan kepala di meja. Apa kamu capek atau lelah gitu? Capek enggak? Apa ngantuk? Enggak gitu. Kemudian saya bertanya, sudah sarapan belum? Terus saya bertanya lagi, makannya berapa kali sehari? Dia bilangnya itu makannya cuma sekali Pak. Jadi dalam sehari itu dia sekarang tuh makannya 1 kali. Terus saya tanya, jam berapa kamu makan nasi itu jam berapa makan? Dia jawab, habis TPQ Bu. Kalau habis TPQ setahu saya itu jam 16.30 sampai 5 sore Pak. Jika dia nggak makan nasi, ya, berarti dia hanya minum saja. Iya, dia bawa minum air minum di dalam botol gitu. Dia bawa dari rumah. Dia itu melakukan hal seperti itu atas dasar saran dari orang tua atau memang dari dalam diri dia ingin melawan hal seperti itu. Kebetulan kemarin itu saya tanya lagi, pokoknya saya berusaha untuk mendekatkan diri, tanya dengan secara pelan-pelan ya Pak ya, biar anaknya tidak tersinggung. Soalnya kalau kadang olahraga, kemudian kegiatan tari, dia tuh malu untuk gerak tuh sama teman-temannya tuh malu. Sedikit kadang gendut kamu gitu, karena memang badannya besar. Saya tanya, apa sih kamu tuh diet? Saya bilang gitu. Dia bilang, dia diam. Kemudian, iya Bu, saya pengen kurus. Terus saya tanya lagi, kamu kan katanya makannya cuma 1 kali sehari. Itu apakah ada yang menyuruh atau bagaimana? Apakah ini inisiatif kamu sendiri makannya 1 kali itu sehari? Terus dia bilang, enggak, saya aja sih Bu, cuman ayah saya itu kan ayahnya di Arab Saudi. Jadi kalau telepon tuh setiap hari selalu mengingatkan itu untuk mengecilkan badannya gitu Pak. Jadi stigmanya itu juga ada tekanan ya. Iya. Masalahnya kan dia kalau siang itu dia muntah, kemudian yang dimuntah kan tidak ada apa-apa, cuma air. Itu udah berapa lama Mbak? Sekitar 1 atau enggak 2 bulan. 1 sampai 2 bulan. Iya. Terus memang
ibunya belum Iya, nggak mau menjawab. Kemudian saya selalu menekankan setiap hari saya selalu bertanya siapa yang belum sarapan. Terus saya selalu bertanya satu persatu ya Pak ya, nanti kalau istirahat kalian harus makan nasi di kantin gitu Pak. Jadi apa namanya, dia itu makannya sehari sekali. Terus saya ini memberikan saran pada si Aini. Iya, kita itu sekolah itu butuh tenaga. Jadi kalau kamu misalnya makannya sore, pagi itu tidak punya tenaga, makanya terlihat lesu, lemah, kemudian tidak ada semangat untuk belajar. Saya bilang begitu Pak. Wajib pagi itu sarapan, entah itu roti, yang penting ada karbohidratnya gitu, untuk membangun apa ya, untuk tenaganya gitu Pak. Berarti nanti coba diadaptasi Bu. Iya. Setelah dinas pemahaman ada perubahan tekanannya. Iya. Ya, tapi ini juga apa? 2 bulan dia harapan itu kelihatan turun nggak berat badannya? Kalau turun saya tidak bimbang ya Pak ya, karena ini kan memang saya juga pernah berkonsultasi dengan seseorang, disuruh bawa ke puskesmas bilang gitu. Terus saya mikir, saya kalau membawa ke puskesmas kan harus dengan persetujuan orang tuanya Pak, karena saya memang orang tua kedua gitu. Saya lihat memang tidak ada perubahan yang signifikan kalau dari kasat mata, tidak ada perubahan secara signifikan. Yang saya rasa memang dia sering lesu sama sering lemah gitu, tidak bersemangat lah di kelas ini dia. Terus apa ngomong? Pertanyaan selanjutnya. Jadi rencana Bu Ella sekarang sebagai wali kelas ke depannya jenengan yang akan dilakukan apa? Rencananya ya Pak ya, saya ini akan menghubungi orang tuanya, tanya saya juga akan ini Pak, soalnya kan kalau saya tanya secara langsung takutnya kan kesinggung gitu. Jadi saya tanya ke anaknya dulu, setiap harinya akan saya tanya dia sarapan apa tidak, kemudian saya juga nanti di grup biar tidak tertuju pada anaknya, saya akan bicarakan sama semua wali murid supaya anak-anak itu dibekali nasi karena pulangnya siang, kemudian wajib sarapan gitu. Kalau misalnya dia tidak sempat sarapan gitu Pak. Jadi rencana itu saya akan mengontrol tiap harinya. Kemudian jajannya Pak, saya akan melihat jajannya ini apa saja yang dibeli, apakah permen atau es sirup atau kerupuk atau gorengan gitu. Jadi kan kalau memang dia berniat untuk diet, bukan tidak makan sama sekali atau sekali makan. Jadi saya pengennya tuh meskipun dia diet, dia tetap makan, tapi dengan mengurangi porsinya sedikit demi sedikit. Jadi tidak langsung tidak makan atau mengurangi nasi, tidak makan nasi sama sekali begitu, karena dia masih dalam masa pertumbuhan yang ingin apa ya Pak ya, yang masih dia tuh bisa berkembang lagi, masih kelas 5 SD gitu. Ya, jadi saya mohon untuk Bu Ella sebagai wali kelas masih pemahaman lebih ke anak Bu Ella. Jadi tahu dia itu seperti apa, seperti Bu Ella. Terus tanggung jawab Bu Ella sebagai wali kelas. Iya. Sebagai wali kelas saya juga bertanggung jawab tentang kesehatannya, tentang dia berada di lingkungan sekolah ya Pak ya, di jam sekolah. Yaitu saya tetap memantau apa yang dimakan, kemudian apa yang diminum. Kalau misalnya itu saya bisa membantu menunya. Misalnya kalau kamu tidak mau makan nasi, tetap bisa makan dengan karbohidrat yang lain, contohnya kentang atau ubi. Kemudian jangan lupa proteinnya itu jangan hilangkan, misalnya telur rebus 1 dengan kentang gitu. Jadi protein kemudian karbohidrat yang masuk dalam diri siswa tersebut itu tetap gitu Pak. Jadi pertumbuhannya itu juga tidak terganggu. Dia juga kalau seperti itu nantinya tidak akan mumpung belum telat ya Pak ya, asam lambungnya, karena kalau dia muntah itu tetap air,
tidak ada isinya yang dimintakan itu Pak. Gitu. Jadi nanti bisa-bisa anak yang nggak sehat, Ya. dia kalau penyakit itu. Iya, bisa-bisanya itu dia menimbulkan penyakit. Ya, Pak. Ya, terima kasih Bella. Sesi coaching hari ini kita akan di sini. Semoga apa yang sudah kita bicarakan nanti dapat Bella laksanakan dengan baik. Iya Pak, terima kasih juga untuk Bapak sudah diberikan kesempatan untuk coaching. Jadi saya juga bisa menemukan ide-ide untuk direncanakan ke depannya untuk membantu siswa saya tersebut. Terima kasih Bapak. Sama-sama. Tiga. Bagaimana Pak Tommy tadi proses coachingnya? Apakah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah Bayu, tadi saat saya melakukan proses coaching dengan coaching saya, semuanya berjalan dengan baik, lancar dan tertib. Oke. Setelah melakukan observasi bersama kunci tadi, ada sedikit pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Pak Tommy. Pertanyaan yang pertama, apa Pak Tommy sudah mendapatkan terkait dengan indikator ketercapaian yang diinginkan oleh Pak Tommy? Alhamdulillah sejauh saya melakukan coaching tadi ya Bu, saya sudah melaksanakan Alur-Tirta dan juga di sini saya juga menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi kedepannya sebagai coach sebagai wali kelas dan tanggung jawab. Dan saya juga tadi berusaha menggali ide dari coach saya tadi. Ya, tadi setelah saya amati ya Bapak, Pak Tommy juga sudah berhasil melaksanakan Alur-Tirta di mana Pak Tommy sudah menyampaikan tujuannya tadi ya. Kunci Pak Tommy sudah menyampaikan tujuannya dalam coaching ini serta sudah mengidentifikasi masalah dan rencana aksi kedepannya atau tindakan yang akan dilakukan serta tanggung jawab kunci Pak Tommy sebagai untuk menyelesaikan masalah tadi yang sudah disampaikan gitu ya Pak Tommy. Jadi kemudian sudah berhasilkah Pak Tommy dalam melakukan ini kira-kira dalam percakapan dengan kunci tadi? Pak Tommy sudah fokus di situ, berarti Pak Tommy sudah melakukan kehadiran penuh atau present ya Pak Tommy. Kemudian Pak Tommy juga sudah mendengarkan aktif dari awal sampai akhir. Pak Tommy mendengarkan kuncinya Pak Tommy bercerita dan sebagainya. Dan Pak Tommy juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh kunci, sesuai dengan Alur-Tirta yang tadi ya Pak Tommy ya. Wah luar biasa ya Pak Tommy ya dalam kunci kali ini ya Pak Tommy dan rekannya Pak Tommy Bu Ella tadi ya. Mudah-mudahan Pak Tommy bisa sukses ke depannya dan diberikan kemudahan lagi dalam kunci-kunci berikutnya. Ya, bolehkah saya bertanya satu lagi Pak Tommy? Boleh. Oke, untuk kedepannya nih, setelah tadi melakukan coaching, kira-kira kompetensi apa yang ingin dikembangkan oleh Pak Tommy dengan refleksi dan evaluasi coaching hari ini? Yang jelas Bayu, setelah saya melakukan coaching tadi, saya ingin lebih lagi memperdalam coaching dengan menggunakan Alur-Tirta. Iya. Sehingga ketika nanti saya melakukan coaching di depannya, saya bisa lebih lancar, bisa banyak menemukan pertanyaan yang lebih bervariatif. Ya, nah, baik, saya rasa selesai ya Pak ya untuk pertemuan kita kali ini ya. Saya sudah melakukan observasi menggunakan proses coaching dengan menggunakan Alur-Tirta dan saya akhiri sampai di sini ya Pak Tommy. Terima kasih ya Pak Tommy atas kerjasamanya. Semoga kita bisa bekerja sama lagi di lain kesempatan di coaching selanjutnya gitu. Terima kasih Pak Tommy. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.